Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual dalam pengelolaan arsip, berikut saya buka yang namanya penugasan yang sudah disediakan oleh SMS. Yang pertama, langkah kerjanya itu menyimpan semua surat masuk dan surat keluar, mencetak semua surat masuk dan surat keluar, mencatat semua surat masuk ke dalam buku agenda, dan lain sebagainya. Sampai ke nomor 8, ini simpanlah surat tersebut menggunakan penyimpanan manual dengan sistem subjek. Nah, setelah itu kita tentukan, kita buka email kita berkaitan dengan surat yang sudah dikirim oleh masing-masing peserta atau rekan-rekan kita pada saat mendapat penugasan mengenai pembuatan surat. Contoh di sini ada surat dari Bu Sinta, kita klik. Ini surat Bu Sinta berkaitan dengan penagihan pembayaran. Kita lakukan download, sudah diunduh. Selanjutnya untuk surat dari Pak Joko Susilo tentang surat tugas perjalanan dinas, kita lakukan juga proses unduh. Selanjutnya surat undangan dari Bu Ani, surat undangan dari Bu Rizka dulu, kita lakukan download. Dari Bu Ani kita lakukan download juga. Terus proses ini kita lakukan sampai semua surat yang kita terima di email dari rekan-rekan itu berhasil kita download semua, kita unduh. Langkah selanjutnya adalah tentang bagaimana menyimpan proses surat itu dengan menggunakan media elektronik, penyimpanan elektronik. Terlebih dahulu saya sudah membuat yang namanya folder berkaitan dengan isi surat yang sudah dikirimkan. Berikut saya buka foldernya dulu. Saya sudah membuat yang namanya folder surat. Di dalam folder surat ini ada dua surat, ada surat keluar, ada surat masuk. Di masing-masing folder ini surat keluar sudah diisi berdasarkan subjek surat tersebut. Itu ada yang berupa penagihan, penawaran, pengaduan, sampai semua surat tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu download untuk menyimpan surat sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Dalam hal ini kita menerapkan klasifikasi subjek. Seperti tugas rapat, kita lakukan copy, kita masukkan ke folder surat masuk, surat tugas rapat. Kita masuk ke surat tugas, kita paste. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu download, surat permintaan penawaran, kita copy surat tersebut, masuk ke folder surat permintaan penawaran. Sekali lagi kita masuk ke menu download surat tugas perjalanan dinas, kita lakukan copy surat perjalanan dinas. Jadi surat-surat tersebut kita masukkan berdasarkan folder dari surat itu sendiri, subjek surat itu sendiri, berdasarkan ini. Untuk selanjutnya ulangi proses tersebut sampai surat tersebut yang sudah berhasil kita download sudah masuk ke foldernya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana cara surat tersebut disusun di dalam buku agenda, daftar kelas, daftar isi arsip, sampai pembuatan lembar disposisi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana tentang penyimpanan arsip secara manual.
Langkah pertama kita lakukan penyortiran surat berdasarkan surat masuk dan keluar. Juga kita lakukan berdasarkan subjek atau inti dari surat tersebut. Setelah melihat yang namanya atau memilah-milah surat berdasarkan klasifikasinya, subjeknya, kita lihat daftar klasifikasi arsip. Yang selanjutnya, arsip itu bisa dibedakan mengenai surat masuk dan surat keluar. Untuk selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat. Sekarang yang kita pakai yaitu agenda surat berpasangan. Artinya dalam sebuah agenda itu antara surat masuk dan surat keluar ditulis secara bersamaan. Setelah mencatat surat tersebut ke dalam yang namanya buku agenda surat, langkah berikutnya kita mencatat arsip surat tersebut ke daftar isi arsip. Daftar isi arsip di sini kita klasifikasikan atau kita urutkan berdasarkan daftar klasifikasi arsip yang telah dibuat. Ya, setelah yang namanya surat tersebut dicatat di dalam buku agenda dan daftar isi arsip, langkah selanjutnya kita lakukan proses pencatatan di daftar indeks arsip. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penemuan arsip pada saat nanti dibutuhkan kembali. Akhir, sebelum surat tersebut didistribusikan ke alamat tujuan, kita isi dulu yang namanya lembar disposisi kepada siapa surat itu ditujukan. Kita mencatat di lembar disposisi ini juga sebagai kendali pada saat kita menyerahkan surat tersebut ke alamat tujuan atau alamat dalam. Apakah surat itu sudah diterima atau tidak, ataukah si surat tersebut nantinya perlu tindakan apa. Misal kalau dibuatkan surat balasan, surat tersebut setelah diisi di lembar disposisi, maka kita bisa mendistribusikannya ke alamat yang dituju tersebut. Langkah terakhir dari pengurusan arsip ini adalah kita masukkan ke folder berdasarkan subjek. Dalam hal ini ada yang namanya submasalah, kita kodenya tuh PM00. Untuk selanjutnya ada sub-sub masalah, kita kasih kode PM0003. Dalam hal ini adalah surat penawaran. Nah, itu suratnya kita masukkan ke dalam guide atau pembatas. Jadi pada saat kita untuk proses menemukan arsip kembali itu dengan mudah berdasarkan kodenya itu sendiri. Terima kasih.